Sejak muda, jiwa kesatria telah jauh tertanam dalam diri Prabowo Subianto. Prabowo sangat mengagumi dan menghargai jiwa kesatria, bahkan jika hal itu ditunjukkan oleh musuh sekalipun. Dalam wawancara di podcast Deddy Corbuzier, Prabowo bercerita bagaimana ia menghormati jiwa kesatria seorang musuh yang tertangkap oleh pasukannya. Padahal musuh ini telah membunuh salah seorang anak buah Prabowo yang sangat diandalkan. Peristiwa itu terjadi saat Prabowo memimpin pasukan dalam operasi militer di Timor Timur. Bapak pun siap mati untuk tanah air dan rakyat. Dari umur 18 tahun. Bagaimana nggak siap mati? Setiap langkah kehidupan tentara itu siap mati. Latihan kita banyak yang mati. Latihan kita kan penuh bahaya. Ya. Manjat tebing, ya kan, terjun. Kaki itu karena terjun, Pak ya? Macam-macam. Saya ini gimana ya? Saya pernah kecelakaan beberapa kali dilalah di kaki yang sama. Ya, ya ini banyak yang nggak tahu tuh Pak. Kaki itu karena apa aja Pak? Terjun Pak? Saya pernah terjun, saya pernah jatuh dari suatu satu latihan di Jerman ya, latihan hari, dan saya pernah juga jatuh dari tebing. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Dalam rangka? Di daerah operasi. Di daerah operasi iya. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Boleh ceritain dikit Pak? Hah? Ceritain dikit boleh Pak? Ya, itu risiko tentara ya. Ini suatu tebing, habis itu mungkin sudah beban berat. Akhirnya ya di tebing itu tangan saya tidak kuat ya, saya jatuh. Untung ada pohon-pohonan, saya bisa bertahan sampai saya diselamatkan anak buah saya. Dan kena di kaki yang sama. Ada berapa kali kena di kaki? Terasanya baru udah ya sekarang ini. Waktu itu kan saya nggak merasakan. Ya. Tapi Bapak kalau misalnya kena di kaki yang sama dan sebagainya, Bapak sampai sekarang aja masih lari-larian, masih lompat-lompatan. Saya mengurangi lari, saya sekarang banyak berenangnya. Oke. Iya. Hanya yang repot itu kalau saya dengar musik ya. Musik saya, waduh, nggak lupa kaki sakit. Semangat soalnya Pak, semangat, adrenalin naik. Ya. Saya tuh pernah baca juga Bapak pada saat itu, kalau nggak salah siapa, Pak Syafri bukan ya, yang ditembak sniper. Soalnya ada cerita yang seperti itu yang Bapak narik, dan sebenarnya kalau pada saat itu mau ditembak, ketembak harusnya. Terus ketika Bapak ketemu lagi diwawancarain, kenapa nggak ditembak? Kata snipernya kaget ada orang kayak begini berani maju. Ya kadang-kadang lucunya ya, setelah berapa bulan, berapa tahun, kita ketemu bekas lawan kita gitu loh, bekas musuh kita. Iya. Kadang-kadang dia, oh ya di sungai itu saya ingat, saya berhasil nembak Bapak. So, enggak, you nggak berhasil, saya bilang. Tapi kalau udah ketemu gitu udah tuh Pak? Udah. Ya, itu suatu ironi ya, bahwa antara mantan, katakanlah antara kita dengan musuh kita atau mantan musuh kita, begitu selesai kita tidak tersisa rasa benci. Bahkan kadang-kadang rasa senasib. Kau laksanakan tugasmu demi apa yang kau percaya. Saya melaksanakan tugas saya demi apa yang saya percaya. Ya kan? Kita sama-sama kesatria. Dia juga kesatria. Saya juga kesatria. Mungkin kita di pihak yang berseberangan. Itu kenyataan yang saya alami. Suatu saat saya dikasih tahu ada pejabat dari Timor Leste. Waktu itu kalau nggak salah dia sudah menjabat panglima tentara Timor Leste. Ya. Datang ke Jakarta, nyari saya. Dia kasih tahu ke Kementerian Luar Negeri, di mana Jenderal Prabowo, saya ingin ketemu. Saya dengar, saya datang di Hotel Borobudur. Kita rangkul-rangkulan. Padahal dulu musuh. Dulu musuh. Dan sebagainya. Dan itu terjadi. Jadi kita akhirnya saling menghormati. Apalagi
kalau lawan kita itu tangguh ya, lawan kita tangguh kan kita admire juga, kita dalam hati oke, kau jagoan juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kita menghormati lah lawan yang tangguh. Satu saat saya yang saya ingat ya jelas itu suatu saat dalam suatu kontak tembak ya, salah satu pasukan saya, satu tim saya, peloton saya dipimpin oleh waktu itu Letnan 2 Cyprianus Gebo. Saya masih ingat namanya. Cyprianus Gebo ini orang NTT, orang Flores. Kalau nggak salah dari ND dia. Dia mimpin, dia nyusup ke perkemahan musuh, dia merayap, dan di tengah perkemahan musuh dia menyerang. Musuh waktu itu mungkin sekelompok musuh kurang lebih 13-14 orang gitu. Dia serang dengan berapa orang. Dalam pertemuan itu dia kena tembak. Dia gugur. Habis itu kita kejarlah sisanya. Setelah 2-3 hari kita ketemu. Salah satu yang terlibat dengan dia kan. Saya waktu itu komandan batalion, gerilya itu dari Fretilin dibawa ke saya. Ke atas di pos saya. Dia dalam keadaan berdarah, luka, dan waktu itu ya saya sedikit bisa bahasa Tetun ya, bahasa Timur itu namanya, antaranya bahasa Tetun. Saya lihat dia, kemudian saya tanya, Hakarak Morris, Hakarak mati, mau hidup atau mau mati? Saya tanya dia. Ya kan, saya tanya dia kan. Saya ya gimana pun kita sedih ini, musuh yang bunuh anak buah saya ya. Dia jawabnya, dia dalam keadaan luka dan terbaring. Dia bilang, mati boleh, Morris boleh. Mati boleh, hidup boleh. Jadi saya anggap, wah ini jawaban seorang kesatria, jawaban seorang pemberani. Dia nggak minta-minta, tolong bantu saya dalam keadaan luka. Dia bilang, hidup boleh, mati boleh. Dengan jawaban itu saya perintahkan, panggil helikopter, bawa ke rumah sakit. Lawan kita ini seorang kesatria, seorang jagoan. Bawa ke rumah sakit. Ya, kita selamat. Sikap kesatria Prabowo terus terbawa hingga kini. Seperti diakuinya, ia tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Apalagi ketika menyangkut soal keamanan dan kemajuan tanah air. Prabowo tanpa ragu akan membuang sakit hati dan dendam. Prabowo sangat meyakini hanya dengan rasa persatuan di semua kalangan yang bisa memajukan serta menjaga republik ini menuju cita-cita yang diinginkan. Tak heran, banyak orang menilai Prabowo adalah seorang pemimpin yang tulus. Prabowo menginginkan kemenangan yang tanpa menyakiti. Menang tanpa ngosorake. Menang tanpa menyakiti. Mendalam, bagaimana kita menang tanpa menyakiti? Tapi itulah yang harus kita pegang, begitu. Dan itu juga artinya tidak boleh punya dendam, Pak. Kalau dalam filosofi seorang pendekar, saya dulu mendalami bela diri, saya punya banyak guru-guru, kebetulan guru-guru saya semua yang ajarkan saya adalah tidak boleh punya dendam. Seorang pendekar itu berani membela kebenaran, keadilan, kejujuran. Membela yang lemah. Yang kuat untuk apa dibela? Dia udah kuat. Benar nggak? Iya kan? Membela yang lemah, membela yang miskin, membela yang tertindas. Itu kesatria.
Membela harus dengan berani. Tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Pak, itu susah tuh Pak. Susah. Ya gimana? Tapi saya juga alami dalam arti nggak tahu ya. Saya pikir hidup ini penuh dengan hal-hal baik. Jadi ya sebaiknya kita nikmati dan kita tebarkan kebaikan saja. Benar nggak? Ya. Itu filosofi saya. Karena kalau saya lihat kan sekarang misalnya Bapak di tempat Bapak ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, semuanya bersahabat, semuanya berteman. Iya. Itu sebenarnya kelihatan rukun sekali dan Bapak mengatakan siapapun nanti akan ditemani juga. Kita kan satu keluarga besar Nusantara. We are in the same, kita satu keluarga. Ya, kalau kita ada perbedaan, keluarga pasti ada perbedaan. Kita kan sering bertengkar di antara keluarga. Iya kan? Jadi Bapak menganggap mereka semua keluarga? Ya dia keluarga memang, dia orang Indonesia, dia anak Indonesia. Ya bagaimana? Perbedaan biasa antara kakak adik sering berbeda. nanti pun akan bersatu gitu. Ya harus bersatu menurut saya. That is the key, harus bersatu, harus rukun, harus. Masa kita mau dendam itu menghabiskan energi itu. Kalau saya sih. Iya. Kalau saya, boleh nggak? Iya. Apain? Orang nggak suka sama kita ya sudah. Terima kasih. You go your way, I go my way. Prabowo Gibran, Man of Our Time.